dari kelas 10 Halo, aku Septiana Ramadhani dari kelas 10 Halo semua, kenalin nama aku Talenta dari kelas 10 Hai everyone, kenalin nama gua Prisel Nur Rahman, gua dari kelas 10 Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Ega Prabowo dari kelas 10 Halo guys, di sini aku mau sedikit cerita nih. Kali ini kelompok kami akan mengambil narasumber dari bidang seni tari, yaitu Ibu Susi. Siapa sih Ibu Susi ini? Ibu Susi adalah salah satu penari yang tidak hanya menari, tetapi juga menciptakan tari. Bahkan karya tarinya bisa sampai masuk ke penelusuran Google loh. Untuk lebih detailnya, kita akan masuk ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu seniman tari yang ada di Gunung Kidul. Bahkan karya beliau ini sudah sampai di penelusuran Google loh. Nah, mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau lebih dalam. Sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton lebih dekat dengan Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih adik-adik. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Bu Susi Perianti, pimpinan dari Sanggar Tari Guyub Rukun Ngawen Gunung Kidul. Ya. Mungkin hanya itu perkenalan saya. Ada yang lain yang perlu adik-adik tahu? Oke, ya. Baik Bu, sebelum kita mengulik nih lebih jauh tentang perjalanan seni tari dari Ibu, bolehkah Ibu atau Bapak bercerita sedikit tentang profesi ataupun kegiatan Ibu sebelum menjadi seorang seniman tari? Oke. Sebelum Bu Susi menjadi seniman tari, itu Ibu itu dulu perias pengantin terlebih dahulu deh. Rias. Kebetulan dulu sebelum tahun 2016 itu Bu Susi laris sekali periasnya, ya, sampai bisa membiayai anak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, setelah itu Bu Susi juga selain perias, sebelum ini kok mati ya sebelum jadi seniman itu ibu itu mengisi ekstrakurikuler tari. Awalnya itu di SMP Negeri 1 Ngawen, ya. Itu waktu SMKI kelas 1 itu Bu Susi sudah ngisi ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 dan sampai sekarang ini, ya, sekolah kok nyambi mulang ekstra. Jadi Bu Susi Jogja Ngawen itu harus kira-kira seminggu sekali. Itu nggak capek? Oh tidak, karena itu sudah senang gitu ide saya di bidang itu. Jadi tidak ada ganjalan atau tidak ada pergumulan. Saya tetap senang menjalani kegiatan seperti itu. Lalu nih Bu, apa yang membuat Ibu tertarik dengan tari atau bagaimana Ibu memulai karir Ibu sebagai seniman tari? Ya, saya itu dari awal itu senang menari deh, sejak jadi TK, ya. Saya itu senang. Terus saya yang jelas ingin nguri-uri budaya Jawa ya gitu.
uri-uri budaya yang adiluhung, sehingga Bu Susi itu ingin mengajak anak-anak atau remaja atau orang dewasa untuk belajar mencintai budaya kita, ya, seperti itu. Lalu nih Bu, apakah setelah Ibu berkecimpung di dunia tari, dunia seni ini, apakah Ibu mempunyai sebuah karya? Jika boleh, boleh nggak kita diberitahu nama tari tersebut atau karya tersebut? Oh iya. Sebelum Bu Susi mendirikan sanggar itu, Bu Susi itu mendapat tantangan di waktu itu dari Dinas Kebudayaan. Disuruh mencipta suatu tarian. Nanti kalau hasilnya itu bagus, mau diberi SKOK. Nah, itu surat resmi untuk menjadi sanggar, gitu, sanggar tari. Itu. Jadi ibu itu berusaha mencipta tari. Itu tari batik lama. Ya, Bu Susi waktu itu terbit surat resmi untuk menjadi sanggar, gitu, sanggar tari. Itu. Jadi ibu itu berusaha mencipta tari. Itu tari batik lama. Ya, Bu Susi waktu itu terinspirasi dari walang kayu. Nah, itu kan walang kayu itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat Gunung Kidul. Itu Bu Susi mencipta tari batik walang. Kebetulan di Tancep itu juga ada batiknya, ya toh. Nah, seperti itu. Bu Susi mencipta tari batik walang, dan ternyata berkat Yang Maha Kuasa, ciptaan Bu Susi itu berhasil sampai tingkat internasional. Ya, dan Bu Susi punya hak cipta, diakui di Indonesia. Ya, ini ya, punya hak cipta, ya, ada buktinya ini. Oke. Berarti yang menginspirasi Ibu membuat tari itu dari walang tadi yang dulunya itu selalu dimakan oleh penduduk warga Gunung Kidul, gitu ya? Iya, terus sama itu batik Tancep itu, iya. yang ada di Tancep itu. Nah, dari segi perjalanan Ibu sendiri, berapa jenis tari yang Ibu sudah kuasai? Ya, puji Tuhan sudah banyak deh. Selain tari batik walang, itu tari topeng uweng wata itu juga. Terus kemudian selain tari batik walang, Bu Susi itu mencipta tari Sinjang Lurik Binabar. Nah, itu dipentaskan di Sukoharjo, itu mendapat juara 2. Nah, ya waktu itu wah disukai Bu Bupati itu karya saya. Terus kemudian yang dipentaskan di Bali itu apa Pak tadi saya lupa sampai Gebyar Winarno. Itu juga kebetulan kemarin dapat tugas dari Dinas Kebudayaan untuk pentas di Bali. Nah, itu tarian yang dipentaskan di luar daerah itu harus karya baru seperti itu deh. Jadi kalau pentas di luar daerah harus karya baru seperti itu. Terus selain itu untuk anak-anak itu tari suka-suka, terus kemudian tari mentor itu juga dulu pernah dipentaskan di Gunung Kidul, tingkat Kabupaten Gunung Kidul, juara maju provinsi, kebetulan tempatnya di SMKI. Wah, berarti Seperti itu. Amin ya. Terus selain itu tari, wah banyak sekali deh. Kalau disuruh menyebutkan sampai saya lupa ya.
karya-karya saya itu yang kreasi baru. Tapi kalau untuk tari klasik itu saya rencana mau mencipta juga deh, tapi ini belum ada waktunya seperti itu. Ya ya Bu. Nah, begitulah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Ibu berjalan sekitar lamanya itu, ada nggak sih Bu tari yang bermakna bagi Ibu sendiri? Oh, yang sangat bermakna sekali itu saya senang karya saya yang ini nih. Wah, ini sangat puji Tuhan, sangat menghasilkan. Saya tidak bohong. Ya, batik Malang ini terus terang ya, saya tidak sombong ya, Dik. Saya bisa beli mobil itu karena batik Malang. Ya. Ya, saya bangga. Gitu. Ya. Baik Ibu, lalu bagaimana sih Ibu mengembangkan karya Ibu ini? Oh, saya mengembangkan karya tari batik Malang. Itu saya mengajar di berbagai sekolah, Dik. Ya, kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan saya di Tapane Wong Ngawet ini ada 7 sekolah yang saya ajari. Ya, seperti SD Ngawen, SD Negeri Ngawen 1, terus kemudian SD Negeri Ngawen 2, kemudian Bendo, terus kemudian SMP Negeri 1, terus kemudian SMK Negeri Tancep, banyak lagi. Ya, di luar Tapane Wong Ngawen juga ada di Sukoharjo seperti itu, selain privat-privat gitu. Jadi tari batik Malang itu cepat menyebar deh, karena yang belajar itu tidak hanya di Tapane Wong Ngawen, tetapi di seluruh Gunung Kidul maupun di luar Gunung Kidul pun juga sudah pada bisa menari batik Malang. Karena batik Malang itu sering digunakan, dipentaskan di event-event Gunung Kidul juga. Ya, seperti itu. Lalu Ibu, ini kan Ibu sudah mencapai titik di mana bisa dibilang itu kesuksesan Ibu sendiri karena karya Ibu. Lalu ada nggak sih Bu kendala seperti apa gitu Bu dalam menciptakan karya tari ini? Kalau untuk mencipta tari batik Malang itu saya rasa tidak ada kendala. Ya, tidak ada kendala. Lalu Bu, berhubung Bu Susi itu tidak menggunakan pakaian praktek, jadi saya ngasih contoh gerakan walang itu sambil duduk saja ya, Dek. Nah, Dek, akan saya praktekkan. Bentuk-bentuk tangan dalam tari walang itu berbeda dengan tarian yang lain loh, Dek. Nah, tarian Bu Susi itu sangat unik loh ya. Nah, sebentar, sambil duduk saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Tak, 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 tak. Nah, sedikit saja. Soalnya Bu Susi tidak memakai pakaian praktek lah, yo kayak ya. Nah, soalnya tarian itu energik sekali, Dek. Delosor gunung-gunung lah. Nanti kalau Bu Susi posisinya seperti ini ya kesenangan kowe kabeh ya. Oke. Ya, lanjut. lalu Bu, apa kesan dan pesan untuk para pelajar terhadap budaya tari ini? Oke. Marilah untuk anak-anak tetap semangat. Oke, untuk lebih mengenal lagi tentang seni dan budaya. Marilah kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita yang adiluhung ini. Oke. Baik, Ya. mungkin dari Bapak sendiri ada kesan-kesannya terhadap Oke, ini Pak Ketut ini ya, nggih.
ini dari SMKI Jogja loh Dek, tadi belum perkenalan. Nggih, Pak Ketut ini adalah guru musik Sanggar Tari Guyub Rukun. Beliau itu berasal dari Bali aslinya. Nggih, kalau mau belajar musik Bali boleh bersama beliau. Selain itu juga bisa musik Jawa. Nggih, Pak Ketut ini guru musik Sanggar Tari Guyub Rukun. Monggo Pak Ketut. Ya, terima kasih. Perkenalan sudah tadi dari Bu Susi. Bapak adalah Pak Ketut, ngajar di SMKI Jogja. Bapak masuk Jogja dari 97, ya 97. Dan 2018 kami bergabung di Sanggar Tari Guyub Rukun, ya, termasuk tadi mungkinnya tentang karawitan yang ada di sini. Ya, pesan kami kepada adik-adik semuanya, mari kita lestarikan budaya yang ada di luhur ini. Ya, jangan sampai budaya kita dikuasai oleh orang Barat. Setelah dikuasai oleh orang Barat, baru nanti kita menyesal. Ya, makanya generasi muda yang ada di Indonesia secara umum, mari kita lestarikan budaya yang ada di luhur ini. Terutama tari, karawitan, pedalangan, dan teater, itu semua kekayaan kita yang ada. Ya, mungkin dalam mata pelajaran seni budaya ini mungkin sudah dikasih ya, itu ada beberapa kompetensi itu kita lestarikan bersama demi kemajuan seni yang ada di Indonesia. Itu aja terima kasih, sukses untuk kita semua. Salam budaya. Lestari budayaku. Ya, terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Susi dan Bapak Ketut karena beliau-beliau ini berkat beliau-beliau ini kita menjadi lebih tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, bahkan lebih tahu adanya karya yang ada di Gunung Kidul dan diciptakan langsung oleh anak Gunung Kidul. Terima kasih Ibu dan Bapak atas sharing-sharingnya. Ya, sama-sama Dek, terima kasih juga.